Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama MJUP. Kali ini podcast atau ngobrol MJUP. Kita pengen ngobrol sama tetangga sebelah. Maksudnya tetangga sebelah itu dari kecamatan sebelah ya. Di samping saya ada pemuda yang menurut saya cukup kreatif dan bisa jadi inspirasi ya. Bisa jadi inspirasi untuk banyak orang, terutama buat saya sendiri. Dia sangat menginspirasi saya. Mau tahu kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di video ini ya. Oke baik, kita langsung ngobrol aja sama saya menyebutnya Conquer Samboja. Conquer apa itu? Konten kreator. Konten kreator. Dengan siapa nih? Hamdan. Hamdan ya. Oke Hamdan, kalau boleh tahu nama Hamdan ini begitu asing, tapi kalau ada nama familiarnya apa? Biasa Yang sih. ada bye-bye itu Dubai channel. Dubai Channel. Itu nama Instagram Dubai ya? Channel itu Instagram, YouTube YouTube juga. Tapi sama TikTok? TikTok juga sama. Pokoknya semua sama Dubai Channel. Dubai Channel ya. Sebentar. Teman-teman mungkin ada yang tahu dan ada yang nggak tahu. Kalau yang belum tahu kalian bisa kepoin Instagramnya. Dan yang terbaru bulan kemarin yang lomba itu ya? Bulan kemarin. Ya, kalian bisa lihat dia juara 1 ya di lomba yang kebetulan saya sendiri mengadakan, yaitu lomba video kreatif 2002 ya. Nanti kita ngobrol lebih panjang. Nah, Hamdan ini tinggal di Samboja ya? Samboja asli. Asli Samboja. Daerah mana kalau boleh tahu? Sungai Seluang. Kelurahan Sungai Seluang. Sungai Seluang. Tempat yang banyak debunya. Ini lagi hancurin jalan ini. Lagi hancur ya? Pokoknya macet-macetnya nih. Tapi semoga cepat kelar ya. Juga. Karena sudah sering kita lihat di sosmed nih, aduh sedikit-sedikit Iya, macet. Apa-apa sedikit. semua berita-berita kan macet-macet semua, lumpur-lumpur. Oke, Hamdan dari kecil di Samboja ya sampai sekarang. Aku kecil di Sangatta. Oh, kecil di Sangatta, Kutai Timur ya. Jadi sekolahnya alumni mana nih? Aku baru pindah di Samboja ini SMK. SMK. SMK ya. Berarti udah berapa tahun sih lulus Tuh udah berapa tahun aku? Ini udah umur 28. Lupa nih, masih muda loh padahal. Itu lulus 2012. 2012 ya. 2012 ya. Oke. Dan sejak kapan kamu jadi konten kreator? Maksudnya membiasakan diri atau apa? Mulai suka buat video kayak gitu-gitu tuh mulai apa ya? Dulu tuh yang zamannya ini. Zaman siapa? Dua racun atau apa tuh yang Dua racun. Oh, dua apa? ini. Keong racun tuh loh. Yang dulu Keong racun apa? Jojo Sinta Jojo. Sinta Jojo. Ya. Lama dong. Lama itu. Ikut lip sync ya, lip sync. Oh, video-video biasa. Jadi bisa dibilang kamu gara-gara suka nonton videonya Sinta dan Jojo jadi pengen. Masih ada nggak karya pertama? Karya pertama apa aku ya? Lupa sudah. Oke, sebentar ya. Aib itu kayaknya aib. Aib kah? Enggak lah, itu bukan aib bro. Jadi gini, kenapa saya mengundang dan pengen ngobrol sama Hamdan? Karena sebelum dia ikut lomba, saya juga sudah sering lihat video-videonya dia. Dan itu bisa dibilang video yang sangat simpel, lucu. Ada yang videomu ada yang nggak lucu loh ya. Itu jujur dari saya, ada yang nggak lucu tapi bagus. Nggak lucu tapi bagus. Bisa bedakan kan? Ada video bagus tapi tidak lucu. Ada video lucu tapi tidak bagus. Dan ada video lucu sekaligus bagus. Nah, kalau kamu itu kayaknya saya belum menemukan video lucu sekaligus bagus. Belum. Kalau videomu yang juara itu bagus. Karena tentang sampah kan? Ya, teman-teman, video yang dilombakan dari Hamdan ini itu edukasi tentang membuang sampah ya. Nah, jadi teman-teman coba cek dulu yang belum nonton. Di situ bagus. Jadi kalau kita sering buang sampah itu merugikan ke orang banyak, ya kan? Sebenarnya ini lumrah, ini hal sepele sebenarnya. Cuman sering terjadi. Ya, paling sering sudah. Sering terjadi di mana-mana. Itu. Nah, terus kembali ke Hamdan, dan saya sukanya dia itu orangnya konsisten, ya kan? Selalu buat video kan?
Ya kurang juga sih kalau ada ide, ada teman. Ya Baru maksud saya konsisten itu di feed IG kamu rata-rata semua video konten kreatif semua gitu loh. Ya, jadi teman-teman yang dulu suka bikin video, punya ide-ide kreatif, dijadikan, diluangkan, diaplikasikan ke video, coba deh kita bangkit lagi ya kan, karena sedikit peminat kreator gini. Betul, karena berapa kali kita ngadakan lomba video tentang ini untuk konten kreator, sedikit ya. Ya sebelumnya di Expo juga kan itu juga. Boleh cerita sedikit, waktu di Expo kan kamu juara juga ya? Juara berapa? Itu voting itu juara 2. Juara 2. Nah, 3 peserta. Cuma 3 peserta. Jadi peminatnya memang sedikit. Memang kurang memang. Expo Samboja kan memang bukan hanya lomba itu ya, banyak ya lomba kan? Banyak. Nah, di sini karena kita ngomongnya sama konten kreatif, konten kreator, kita ngomongnya tentang lomba itu tadi ya, video. Judulnya apa sih kemarin? Kemarin tuh lomba video pendek. Lomba video pendek. Dia juara 2, peserta 3 orang. Dan lanjut di bulan berikutnya, saya ngadakan kan, MJUP ngadakan, pesertanya cuman 8 sebenarnya. Tapi ada yang satu nggak jadi cuman 7 peserta. Dari Samboja cuman 2, sisanya Muara Jawa. Nah, dari situ kan kita melihat memang peminatnya masih kurang ya. Peminat kurang. Kalau menurut pandangan kamu, faktornya apa nih? Faktornya apa ya? Malas atau gara-gara COVID atau apa? Kalau COVID sih enggak gini sih. Kalau buat video memang banyak, cuman enggak konsisten aja. Rata-rata cuma buat video-video kayak TikTok gitu doang, tapi enggak apa ya? Cuma ikut-ikutan aja gitu loh. Ikut-ikutan aja ya. Istilahnya hanya sekedar kayak hobi buat video-video gitu aja, buat kayak story-story. Betul. Jadi bisa dibilang daerah kita ini, terutama yang 3 kecamatan ini ya. Kalau dari Sanga-Sanga malah sedikit. Kemarin nggak ada kan yang daftar dari Sanga-Sanga waktu Expo Samboja? Nggak ada ya? Iya, itu semua Muara Jawa 1, Samboja 2. Samboja 2. Nah, cuman itu aja. Jadi apa ya? Cukup miris sebenarnya, tapi saya yakin di daerah kita ini sebenarnya masih banyak orang yang pintar, banyak yang punya ide kreatif, tapi masih apa ya, malas atau belum bisa kayak ngembangkan juga dia. Iya, saya curiganya seperti itu, dan wadahnya juga mungkin mereka kurang. Ya kan? Kalau misalnya nih, menurut kamu dan lomba Expo sudah, MJUP juga sudah buat lomba. Kira-kira cara apa lagi kita untuk membangkitkan semangatnya teman-teman konten kreator ini? Cara ini kayak media-media ini juga sih biasanya harus kayaknya dukung juga gitu, harus support lah juga. Iya, kayak misalnya ada kayak satu di sini video di sini yang kayak misalnya ini ada kayak anak teran atau pedalam gitu, anak-anak SMP SMA itu biasa ada kreatif gitu ya. Kalau daerah Samboja kan daerah trans yang pedalaman ya. Kalau di Muara Jawa ini Teluk Dalam, Muara Kembang. Nah, biasanya itu kan dia paling cuma berapa penonton aja, padahal bagus, kreatif gitu, cuma kayak ndak ada yang nge-share gitu loh. Betul. Jadi saya pernah dapat dulu di Instagram itu memang konten kreator dari Muara Kembang. Muara Kembang tuh daerah yang cukup pedalaman di Kecamatan Muara Jawa ini. Videonya bagus, dia sempat buat film pendek, tapi entah faktor apa vakumnya lama lah ya. Sampai sekarang kalau nggak salah. Kalau kesahnya kalau kan konten kreator itu biasanya kalau viewersnya sepi kayak gitu, jadi kayak nggak semangat juga. Jadi nggak semangat ya. Tapi kalau kamu kulihat semangat aja biar view-nya dikit. Ya, semangat aja tuh tetap ada usaha juga. Tetap ada usaha ya. Nge-share sana sini, betul. Jadi masalah utama sebagai konten kreator menurut kamu? Masalah utama itu terutama buat kita nih di daerah-daerah Kutai Kartanegara, di Samboja, Muara Jawa. Apa ya? Kurangnya dukungan atau apa? Dukungan sih ya kurang. Dukungan dari siapa? Kurang kayak ya orang-orang sekitar lah. Biasanya kan biasa kayak gini nih. Kita belum ada dikenal nih. Ya, kita nih. Bukan siapa-siapa nih. Belum siapa-siapa lah masih. Terus tiba-tiba naik atau apa, nanti istilahnya kayak anak-anak sekarang tuh bilang, masih itu temanku dulu tuh. Ini loh, aku masih satu sekolah juga dulu sama dia ini. Aku lo kenal gini gitu. Kalau sekarang enggak kenal. Kalau kita udah naik,
apa gitu Lupa. udah, nah apa enggak, kalau kita udah naik gitu, nah baru dia kayak, oh itu temanku dulu itu, kalau pas kita ini Sebelum di bawah, naik, waktu belum naik nggak pernah dianggap Ya, gitu ya. ya, kayak nggak dianggap Oh, itu sih anu ya. Udah Kalau itu sih hampir terjadi di mana-mana, Bro. Iya. Jadi gini, terkadang kan contoh lagi nih, kamu sama aku nih. Contoh. Kita jarang ketemu, jarang ngobrol. jarang, Tapi setelah kamu terkenal, belum pernah juga. enggak, ini contoh. Oh, iya. Nah, ya kan contoh. Tapi kalau jadi doa, amin. Amin. Nah, kamu terkenal, nanti aku baru ngaku-ngaku nih, oh itu temanku kok dulu Iya, pernah iya. aku ajak podcast kok dulu gini-gini gitu kan maksudmu kan? Oh, ya sudah. Tapi gini, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya kita ini kurang di support aja. Iya, support biasanya. Support dari terutama ya, kalau menurutku sih pemerintah suatu tempat harusnya mensupport orang-orang seperti ini, karena ini kan zamannya digital nih. Ya, Zamannya digital, apa-apa kan serba digital. Jadi kalau kita punya karya, kita masukkan di medsos atau di mana, dan harusnya pemerintah juga membuat suatu wadah yang ya kalau bisa dibuatkan khusus kah komunitasnya, dibiayai atau contohnya kalau gimana. di Samboja kan ada tuh komunitasnya gitu, lensa Samboja juga udah nggak pernah ini juga. Udah sih. vakum ya? Iya, kayak Kalau lensa Samboja kan untuk itu fotografer ya. ya foto-foto. Nah, harusnya ada seperti itu. Sempat mereka kan yang buat video pertama lomba video pertama itu di Samboja kemarin kan dia mereka juga. Tapi udah vakum nih. Nggak ada kegiatan lagi atau nggak ada event lagi? Belum ada kegiatan gitu. Belum ada kegiatan ya. Masih sibuk-sibuk kerja Masih juga. sibuk-sibuk kerja. Oke deh. Mungkin teman-teman juga ada yang nggak tahu ya, kita di mana sih lokasinya ini? Ya, kita ngasih tahu nih, di belakang kita sebenarnya ada tulisan. Tapi kalau kalian nggak lihat, ada mahkota hati. Sebenarnya ini mahkota dondang ya. Itu mahkota hati, kurang tahu tuh kenapa tulisannya hati. Oh, karena ada bentuk love. Ada love-nya. Oh, bisa foto-foto sini. Ya, kita bisa selfie di sini ya. Jadi ini salah satu tempat yang baru, yang belum, maksudnya ini bagian ya. Tapi kalau mahkotanya, tempat wisatanya ini sudah lama. Cuma kalau yang ini, daerah sini nih, ini masih baru, masih ya setahunan kali. Jadi mahkota Dondang letaknya di Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa. Kalau teman-teman dari Samarinda menuju Balikpapan misalnya lewat Handil, bisa mampir ke sini. Tapi kalau misalnya dari Balikpapan ke Samarinda lewat Handil juga bisa, kecuali lewat Kilo ya. Kalau lewat Kilo nggak ketemu tempat ini. Ya itu aja. Teman-teman nanti bisa cek juga di Instagramnya Mahkota Dondang. Nah, Dan nggak apa-apa Dan, kita santai aja Dan. Boleh nih. Boleh, kita sambil merokok aja karena ini konten 17 plus ya. 17 tahun ke atas. Nah, kemarin kita ngomongin lomba yang video kreatif. Kan ada beberapa anak-anak tuh dari SMP, ada MTS. MTS ya. Nah, kalau saya tanya kamu tentang bully tuh, video bully dari itu yang Pikran. bagus tuh. Nah, gimana? Itu keren Pendapatmu gimana soal itu? Aku pendapat kemarin pas begitu lihat kan sebelumnya maaf nih ya, yang sebelum- ini cuma kayak apa yang sinematik atau apa mungkin apa dia pemandangan atau apa gitu. Iya, untuk sinematik kamera. gitu ada. Yang lain-lain ya bagus lah. Cuma yang pas begitu lihat yang anak, wah ada juga nih anak-anak muda entah Tentang anak muda. pembulian. Ya, bully-bully di sekolah itu kan. Itu ya ini juga sih. Memang yang paling sering terjadi memang kan di sekolah itu Betul, anak-anak betul, yang betul. beda sendiri pasti dibully terus kayak gitu. Nah, itu kalau Pikran Pikran apa siapa namanya ya? Iya, Pikran. Bukan. Bukan Pikran. Pikran itu yang sinematik. Yang ini yang bully itu anak MTS siapa ya? Aku kok lupa. Coba lihat dulu di IG. Aku lupa. Iya. Nah, pokoknya kalau kamu nonton, sebenarnya jujur saya pribadi Aku juga lebih suka video kamu. Cuman kesalahan kamu itu panjang juga. Baru dia bukan formatnya. Formatnya. landscape. Nah, harusnya itu kan yang portrait. Ah, Tapi kamu buatnya landscape. Jadi nggak apa-apa lah, itu jadikan pelajaran aja. Ya. kreatif memang. Tapi keren kan? Si ininya tentang pembulian itu, tentang bully. Bully di sekolah. Nah, terus yang satunya lagi, dia kan kupilih jadi juara 2 tuh. Si video bully. Nah, yang juara 3 nih, stop merokok. Ya, cuma masih kaku. Isan, masih kaku ya? Kaku. Masih kaku. Nah, kalau setahu saya dia itu memang dulunya nggak tahu, kalau aku baru tahu kalau dia tuh senang buat video kayak gitu juga. Mungkin dia ikut meramaikan aja atau Ya. memang dulunya dia pernah buat atau sering buat video-video seperti ini, saya nggak tahu. Tapi
tema ataupun judul yang diambil itu sangat bagus. Terutama saya sendiri, Aku juga ketampar tuh, ngerasain. ya kan? Saya paling sering ngerokok sambil naik Rokok motor. sambil naik motor. Nah. Stop dulu, Bakar rokok. nanti abu begini lagi. Kita nggak sadar kan memang. Oke lah, kalau kita jalan pelan, angin nggak kencang. Apalagi kalau digonceng, yang digonceng itu. Betul, nggak usah jauh-jauh lah. Istriku aja pernah ngeluh. Ya. Kak asapnya, kak debunya, astagfirullahaladzim. Ingat, kita buang lagi. Nah, semoga deh, ini bakal saya bahas terus ini sekalian edukasi kan. Iya. Dan saya apresiasi, terima kasih sekali kepada si Iksan juga sudah membuat video dengan judul ataupun tema seperti itu ya. Mengedukasi terus tentang kesehatan. Memang sih rokok itu tuh nggak baik, ya kan? Apalagi di jalan, ngerokok sambil di jalan. Bisa kayak nongkrong aja lah kalau merokok itu duduk Nongkrong gitu kayak ya. gini aja nih, ya kan? Ngerokok Ya santai. betul. Jangan kalau naik mobil bro, pernah nggak? Mobil. Gini, saya pernah mau nyelip mobil nih, yang nyetir mobil itu buka kaca langsung Oh, gini. Itu paling sering tapi kena. itu pernah. Aku pernah juga kejadian sih sering. Aku juga yang sendirian ini. Gini, yang ngerasain. untungnya saya pakai helm waktu itu. Saya nyelip tuh, untungnya abunya sempat ini. Parah tuh. Jadi ya mohonlah siapapun yang nonton ini, kalau misalnya Bapak berkendara sambil merokok ya abunya kalau bisa buang dalam aja lah. Jangan di luar, kasihan kita kalau misalnya nyelip. Atau kalau mau ngasap gitu nge-vape. Ya bisa, tapi kan orang banyak nge-vape apa perokok tapi nggak suka nge-vape Iya, bro. memang aku aja berhenti juga sudah. Nah berhenti kan? Saya sempat nyoba juga dulu. Tetap nggak bisa. Tapi kadang-kadang pengen juga, maksudnya nge-vape kalau pengen cari rasa yang manis-manis misalnya bisa. Nah itu sudah berapa video tadi kita bahas? Juara 2 sama juara 3 ya. Iya. Kalau ini kan juara 1 nih. Sudah saya bahas nih. Sudah saya bahas. Untuk video yang lain sebenarnya tidak jelek. Ya, saya pribadi mengatakan tidak jelek, tetapi memang yang milih kan bukan saya tuh. Iya. Yang memilih kalian masuk final ya. Anggaplah yang 3 besar kan masuk final. Yang memilih itu followersnya MJUP, voting atau vote. Nah, ketika sudah masuk 3 besar baru saya yang pilih. Nah, di situ salah satu perjuangan kreator tuh di situ juga. Yang mana? Kita setiap buat kayak gitu kasih tahu, nge-share. Jangan lupa betul. Jangan lupa bantu support ini, support kayak gitu. Jadi konten kreator tuh jangan asal upload itu udah tunggu kayak gitu aja, ya enggak bakal iya, juga. memang harus ada usaha kan? Iya, harus ada usaha. Pasang di WA, pasang di grup juga atau di Facebook, di mana-mana gitu loh. Ya orang-orang dekat aja lah dulu kan. Ya, teman-teman dekat, keluarga gitu kan. Oh. Kalau yang dapat pulsa itu teman kamu? Dapat pulsa. Kuno ya? Bukan. Yang voting. Yang Bukan juga itu. Enggak kenal. Enggak kenal aku. Enggak kenal ya? Enggak kenal. Saya itu yang udah vote, makasih lo ya. Nah, itu. Saya tanya dan saya cek juga dia followers kamu atau bukan gitu kan. Kalau followers kamu nyata teman kamu tuh biasanya. Ternyata bukan. Oh, berarti dia memang pure, murni dia suka karena mungkin tema video kamu atau lucu. Tapi kalau menurut aku video kamu tuh ini beda ya, selera orang beda ya. Banyak yang menilai atau banyak yang saya dengar pendapat orang videomu itu lucu. Yang video tentang sampah itu lucu. Tapi menurut aku enggak lucu, tapi bagus. Bagus. Iya. Beda kan? Beda. Seleranya orang kan beda-beda nih. Biasanya beda kepala, biasanya beda selera. Jadi ya karena kebetulan saya juri ya kan? Ya. Ya saya harus ngikuti kata hati saya, bukan ngikuti teman-teman. Kalau yang vote-nya kan sudah tuh. Jadi itu ya teman-teman ya. Apapun kita harus bersyukur. Maksudnya membuat video itu kan salah satu karya juga kan bro? Iya. Apalagi kalau kita nanti udah ibaratnya tua lah. Wah, pernah lihat ini kan? Ada cerita kepada anak cucu. Tapi bagusnya itu sih kalau digital kan bisa dilihat kapanpun ya. Nah, ngomong soal digital, kamu ini salah satu konten kreator yang pakai HP atau laptop? Betul-betul HP ya? HP aja ya? Betul-betul HP. Berarti kan bisa dibilang low budget.
low budget. Iya kan? Asli. Nah, ini juga nih aku lupa. Salah satu faktor orang malas berkreasi tuh karena nggak punya alat yang bagus, yang canggih. Setuju nggak Kak? Kamu Dan, kalau aku ngomong kayak gini Dan? Setuju sih. Setuju? Cuma nggak harus alat bagus dulu baru kita mulai, tapi Betul. bisa pakai yang apa yang Yang ada. Nah, itu dia. Ini loh. Pengakuan si Hamdan, dia cuma pakai HP. Bukan cuman video yang ini kan? Iya. Video yang dulu semua pakai HP. Pakai HP. Bisa kelihatan bagus, ya kan? Yang penting kita mau berusaha, bro. Jangan tunggu kita punya kamera. Iya, Jangan tunggu kita punya drone. Jangan tunggu kita punya gimbal, punya GoPro dan segala macam. Pakai HP pun bisa, karena semua orang hampir punya HP, ya kan? Iya, apalagi semua udah HP semua kan, anak kecil aja juga. Anak kecil juga udah punya HP. Malah Jadi lebih bagus HP-nya. nah itu dia, ya. Itu dia. Jangan mengeluh, berkarya aja dulu. Kalau mau kualitas itu sambil berjalan ya. Kalau kamu memaksakan, aku harus punya ini, jangan juga kalau nggak ada penghasilan ya kan. Kan banyak contoh-contoh konten kreator yang berpenghasilan. Siapa ya patokannya? Ada nggak? Istilahnya dulu konten sebelum dia terkenal dia cuma punya HP, pakai HP, tapi pas sudah terkenal dia bisa beli kamera yang mahal dan alat-alat gear-gear yang lebih oke gitu. Ada nggak? Itu Contoh YouTuber atau siapa gitu? kalau Endosa yang jauh-jauh nih, yang di Balikpapan juga ada tuh kayak Siapa tuh di Balikpapan? ya bebannya Bang Elvin Terbayang itu. Elvin Terbang, dia konten kreator itu. Konten kreator juga Balikpapan. Nah, yang paling aku awal dulu paling ini yang Singeri. Nah, yang Singeri. Anu kan Ngeri. Iya. Ngeri dulu kan. Baru habis itu ada si Abil, si Sonekat. Oh, Sonekat ya. Yang parkir. Parkir. Kan mereka juga HP aja juga. HP juga kan awalnya. Akhirnya terkumpul semua mereka jadi kreator. Nah, yang sayangnya itu di Samboja itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu ya. Tapi setahu kamu banyak nggak sih konten kreator di Samboja itu? Menurut yang aktif kalau yang ku tahu cuma 2 aja kita. sama Kunoy kan? Sama si Kunoy. Nah. Yang lain kadang yang kayak kita mau ajakin apa kayak gitu ya udah ya nggak aktif kayak buat video lagi juga mungkin. Itu dia sih. Gimana ya? Iya betul. Aku kemarin sempat ngajak Kunoy juga podcast, cuman berhalang waktu kayaknya ya. Cuma Kunoy kan enaknya dia punya tim. Ada tim lebih dari satu kan? ya. Kalau kamu murni sendiri. Tapi sering collab kan? Ngajakin teman, kalau Ya, ada yang sering. teman kerja aku ajak. Iya itu. Paling sering collab. Oh iya, aku juga lupa nanya. Yang di rumah sakit itu security sama siapa lagi tuh yang ada dalam video itu? Pure tuh security paling sering, security. Security yang paling sering ya? Paling sering security. Yang satunya siapa? Kan tiga pemeran kan waktu itu? Oh, teman transporter juga. Oh, transporter juga. Dan itu lokasinya di rumah sakit. Di ya? rumah sakit. Itu malam tuh ya? Malam. Kalau siangnya nggak bisa kita. Iya betul. Dan aku kalau ngeliat tone warna itu kayak film hantu loh sebenarnya. Soalnya kita video bisanya malam aja terus juga. Iya. Kenapa kamu nggak coba ambil adegan di kamar mayat? Jauh lagi kita. Oh jauh ya? Soalnya kita standby, kalau transporter harus standby juga kan kita. Harus standby dekat-dekat situ ya? Takutnya ada pasien tiba-tiba datang, nggak ada yang ini. Apalagi kalau malam kan jaganya satu aja kita yang ini. Satu lagi. Dan Nah, saya itu kemarin juga semangat buat lomba itu karena ada sponsor Dan. Nah iya, sponsor itu yang paling penting. Sponsor. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha atau ini, kalian bisa berkontribusi dengan cara jadi sponsor lah ya kan. Kayaknya di Samboja juga banyak. Samboja banyak loh, padahal cuma enggak. Nah, kurang anu ya. Iya. Mungkin ya kita doakan aja lah. Atau mungkin kita yang kurang ini kali. Ya moga aja. Proposal kah? Semoga aja dengan adanya video ini kita bisa mereka bisa tahu gitu loh bahwa kita ini butuh kalian gitu loh. Iya. Dan kalian juga insya Allah butuh konten kreator ya kan. Tapi kemarin sudah dapat endorse kan? Alhamdulillah. Ada kan? ada. Nah itu lokal ya? Itu lokal. Itu UMKM lokal kan? UMKM lokal Di Samboja? Beringin Agung. Oh di Beringin Agung? Di Teran. Nah ya udah ada inilah, mudah-mudahan kedepannya bisa hidup UMKM dengan adanya konten kreator. Jadi kan saling berkesinambungan, saling menguntungkan juga. Dan itu sempat ini bro,
kalau di Muara Jawa juga kemarin sempat rame yang kayak gitu. Tapi puncak-puncaknya itu pas rame masuk Covid. Iya. Jadi itu dampaknya banyak sih menurut saya. Oh ya, ada nggak yang pengen diceritakan ke teman-teman yang kebetulan kalau ada yang nonton nih, yang soal itu yang tadi kita bahas tuh di sana tuh. Oh ya, jangan malu lah kalau ini, kalau mau berkarya atau apa gitu. Awalin ini misal cuma punya HP ya, pakai aja HP yang ada aja dulu. Kayak aku nih contohnya juga dulu sempat ini juga sih, apa, malu juga sebenarnya Gara-gara ada insiden ya. Insiden dulu di tempat kerja dulu ya kan. Jadi ini kebakar semua ini. Jadi dulu sempat pertama kali tuh aku di aplikasi live gitu kan, Kayak laboratorium gitu atau apa? lain apa, setelah ini kecelakaan itu yang kebakar semua ini badan ini kan, sempat beberapa bulan tuh, ada 2 bulan atau 3 bulan di rumah aja. Nah itu kan nggak ada kerjaan, nggak ada ngapa-ngapain kan. Iya. Otak-atik HP, sempat dulu pernah main live streaming juga di salah satu aplikasi gitu kan, live streaming lah aku. Tapi live streaming tuh masih pakai masker, nutupin. Ya pokoknya nutupin semua, ini masih pakai sarung tangan juga. Jadi ya apa ya, pertama kali tuh live streaming itu ya masih kayak malu, banyak yang nanya-nanya apa gini-gini, tapi Nggak pede ya? ya masih nggak pede gitu kan. Akhirnya satu-satu kadang buka kupluk, nanti besok-besoknya lagi sudah terbiasa buka sarung tangan. Kadang sekarang kan mau baju pendek juga kan. Ini satu badan atau? Ini satu badan ini. Oh, satu badan ya? Ya. Ini sampai ini kan masih ada ini kelihatan. Iya. Kalau boleh tahu ini kejadiannya apa? Ada ledakan apa? Gas bocor. Gas bocor ya? Woi, untung Nih, kan kayak gini kan. untungnya sempat ini ya, Bro. Maksudnya tidak cuma kulit ya kan? Nggak ada luka dalam Ya, kan? alhamdulillah masih Panjang umur. Sepanjang umur. Nah, ini salah satu pengakuan yang sangat memotivasi untuk teman-teman. Barangkali di luar sana ada yang lebih parah dari Hamdan, ataupun ada juga. Iya, kadang tuh lihat banyak kreator yang biasa yang apa, kayak dia fisiknya kayak kurang lah apa Contoh gitu. kayak dia, Manurung. Tahu Ya. Manurung? Keluarga Manurung. Nah iya Kan, tahu kan? Nah, dia malah terkenal dengan keunikannya dia kan, istilahnya dia tetap ada usahanya nih, bikin apa video. istilahnya tuh dibilang berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Nice sekali kata-katanya. Nah, seperti itu, Bro ya. Saya yakin memang di luar sana yang kita tidak tahu, yang tidak terekspos ataupun yang tidak terpublish, ada beberapa mungkin kamu punya bakat tetapi kamu malu dengan keadaanmu ya. Entah kamu mungkin kalau ada bla, bla, bla. konten kreator Muara Jawa atau Samboja yang baru mau mulai atau apa, ya bisa lah sama-sama mulailah kita. Sama-sama gitu, mulai ya. Atau mungkin kalau ada yang mau ngajak ini, Iya, kalau collab, ada yang mau ngajakin juga enggak apa-apa iya kan? gitu. Yang penting sebenarnya. atur waktunya aja. Yang penting jadwalnya aja ada. Tapi gini, Bro. Sudah ada belum kamu collab sama anak Muara Jawa di luar Samboja? Muara Jawa Nggak ada, belum ada ya? belum ada. Tapi di luar Samboja, di daerah lain belum ada juga? Daerah lain dulu sempat YouTube, tapi kan udah ndak ini Covid, sebelum kecelakaan sih itu. Itu duet sama orang mana? Orang Balikpapan. Orang juga. Balikpapan ya? Baru mulai YouTube juga dia kemarin kan, jadi kayak mau apa, aktif prank-prank gitu kan. Tapi Covid kita ndak bisa juga kan ini. Iya, karena prank kan biasanya di outdoor ya. Iya. Sedangkan Covid kan outdoor susah. Nggak boleh rame-rame kan dulu. Dulu aku di Balikpapan dulu tuh. Di Balikpapan dulu ya? Masih di Balikpapan, masih di Balikpapan. Nah, tapi semoga nanti next kedepannya bisa sering-sering collab ya kan, biar sama-sama menguntungkan dan sekalian menjalin silaturahmi. Iya. Sesama konten kreator di Kalimantan ataupun di Kukar ini. Mungkin itu aja kali ya. Ada tambahan nggak kira-kira? Dan Tambahan nggak ada ya. Sebelum kita pamit, kita pulang. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Hamdan yang sudah mau menyempatkan waktunya datang. Ini pertama kalinya ke Muara Jawa kan? Pertama atau kali lagi lah, ini udah akhir. dari sekian berapa tahun? Berapa tahun aku udah nggak ada, ini aja baru tahu juga nih di sini. Nah, enggak, Bang. Kalau ke Muara Jawa mungkin bukan pertama kali, tapi kalau ke lokasi ini pertama kali. Baru pertama kali. Tapi kalau ini Samarinda biasa lewat kilo aja ya? Dulu pas masih zaman sekolah di Samarinda baru lewat sini. Lewat sini kan? Lewat Muara Jawa kan? Lewat Dondang ini. Lewat Dondang.
Nah, jadi itu juga ya, teman-teman, kalau misalnya mau cari opsi wisata atau untuk healing kalian, Banyak akhir weekend, Muara Jawa, Samboja itu banyak tempat wisata. Dan kalau mau yang di sini nih kelihatan seperti ini contohnya. Dan nanti juga ada kita share di IG, itu ada video dari konten kreator Samarinda yang kemarin saya kirim ke kamu itu. Itu kan konten kreator dari Samarinda tuh, yang dia datang ke sini, ke air panas Mahkota Dondang. Yap, itu aja kita doakan Hamdan. Semoga konten kreator semakin berjaya ya. Amin. Terutama di daerah Kalimantan. Makasih terutama juga daerah kita ini. MJUP official. Makasih udah diundang juga. MJU apa? MJ Up, MJUP. Banyak MJ. Ada MJU. Gue bilang kalau MJU itu kelurahan, Muara Jawa Ulu. Oh iya. Jadi kalau MJUP itu Muara Jawa Update, maksudnya media jurnal up to date sebenarnya. Oh. Nah, cuma bisa juga diartikan Muara Jawa Update. Jawa Update. Nah, jadi Muara Jawa itu selalu update, dan yang diupdate itu bukan selalu tentang Muara Jawa juga, ya kan? Kita ini luas. Ya, itu aja. Mungkin ada lagi mau disampaikan? Nggak ada ya? Kita mau pulang, dan gimana setelah datang ke sini ngelihat Ya, kita datangnya sebenarnya kesorean. Kesorean. Jadi sepi. Karena memang kita niatnya mau bikin konten. Kalau kita nggak podcast, bayangin aja kita bikin podcast nanti ada orang lewat sebelah di belakang. Nanti ada yang joget-joget. Nanti ada yang juga TikTok di belakang kan. Kaget, dikira nanti Jumat lagi. Tahu Jumat nggak? Hah? Yang sempat viral di Muara Jawa. Jumat, tahu nggak? Belum tahu. Nggak tahu ya? Kemarin kah yang Bekalai itu lain? Bukan, dia yang joget-joget pertama di jembatan tuh. Oh. Sempat saya undang podcast juga. Dia viral kan, videonya itu di repost sama akun-akun besar. Jadi sempat Coba viral. nanti aku cek lagi. Udah tertimbun. Tapi kalau mau cek di YouTube ada masih. Kalau di IG capek kamu scroll. Ya, itu aja mungkin dulu teman-teman. Terima kasih. Kalau ada kritik dan saran, ada pesan bisa cek di kolom komentar, dan jangan lupa juga Instagram Dubai MJUP untuk pengen apa ya, kepo-kepoin dia, ataupun juga kamu berminat pengen collab sama Dubai, tinggal hubungi di IG aja ya. Ya DM aja. Di DM aja. Komen-komen kah. Nah, karena kalau cantumkan nomor HP kayaknya susah. Karena banyak sekali SMS pesan WhatsApp yang nggak jelas isinya. Admin slot. Iya betul. Admin slot banyak sekali nawarkan pelangsing dan segala macam. Pusing kepala saya. Aduh, itu aja. Mohon maaf ya, karena memang gaya kami seperti ini. Santai, kita susah untuk formal, dan saya juga dari dulu konten saya begitu. Yang mau formal tuh susah. Dan tadi kayak orang gugup ini aku. Kenapa? Goyang-goyang terus ya. Orang loh, nggak ada orang yang nonton. Padahal nggak ada orang. Iya, di sini loh kosong. Itu aja. Nanti sampai ketemu lagi deh di konten berikutnya bersama Dubai ataupun bersama orang lain. Satu yang kelupaan. Apa? Sebelum kita tutup. Apa itu? Artinya Dubai itu apa sih? Ini menarik nih. Ini menarik. Dubai itu artinya apa? Dubai itu singkatan kepanjangan dari, kan kebetulan aku Duda. Duda Jablay. Jadi Jablay itu jarang dibelai. Ya, istilahnya kan Jablay jarang Ya, dibelai. berarti lelaki Duda yang jarang dibelai. Tapi kamu udah malu, Bro? Enggak. Nah, nih contoh lagi nih. Jangan malu lah. Jangan malu dengan status ataupun masa lalu ya. Malah kita harus buktikan nih. Kita bisa jadi apa nih? Iya kan? Jangan terpuruk lagi lah. Jangan terpuruk gara-gara lagi. Duda gitu. Tuh, ingat. Dia Duda, kamu janda. Cocok dah. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa aku mau nanya itu.